Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Safira dengan NPM 10050502324 dari kelas E Program Studi Psikologi Universitas Islam Bandung Angkatan 2023 Kelompok Jejaring Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kutorini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan kepada semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi dan Relasi Terhadap Jejaring Sosial pada Mahasiswa Baru Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Di sini saya akan membahas bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Bab 1.1 ini membahas latar belakang penggunaan jejaring sosial oleh mahasiswa baru, terutama dalam konteks Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Fenomena ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pandemi, yang membuat jejaring sosial menjadi sarana utama untuk berkomunikasi, berkenalan, dan membangun relasi. Mahasiswa baru di era digital ini aktif menggunakan platform seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk berinteraksi dan memperluas jaringan sosial mereka. Selanjutnya, 1.2 rumusan masalah. Pertumbuhan pesat teknologi informasi dan jejaring sosial dalam beberapa tahun terakhir telah membentuk pola komunikasi dan interaksi sosial, termasuk di kalangan mahasiswa baru Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Fenomena ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami secara mendalam pengaruh komunikasi dan relasi terhadap penggunaan jejaring sosial dalam konteks perguruan tinggi. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dibahas, maka terdapat rumusan masalah yang bisa kita dapat di antaranya. Yang pertama, seberapa besar pengaruh komunikasi dan relasi melalui media sosial terhadap mahasiswa baru. Yang kedua, seberapa penting pandangan mahasiswa baru terhadap pengaruh jejaring sosial terhadap aspek-aspek kehidupan mereka, termasuk aspek akademis, sosial, dan psikologis. Yang ketiga, seberapa besar persepsi mahasiswa baru terhadap dampak positif dan negatif penggunaan jejaring sosial terhadap proses adaptasi dan interaksi sosial di lingkungan kampus. Selanjutnya, 1.3 yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan selain menambah wawasan dan pengetahuan dari saya sebagai penulis dan bagi para pembaca, saya harap para pembaca dapat mengidentifikasi pola relasi sosial yang terbentuk melalui jaringan sosial yang dibangun melalui platform jejaring sosial tersebut. Menganalisis dampak penggunaan jejaring sosial terhadap adaptasi mahasiswa baru di lingkungan universitas, termasuk aspek akademis, sosial, dan psikologis. Mengidentifikasi potensi dampak positif dan negatif dari penggunaan jejaring sosial pada mahasiswa baru, baik dari segi keberhasilan akademis, kesejahteraan sosial, maupun kesehatan mental. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. 2.1 definisi pengaruh. Pengaruh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, dapat diartikan sebagai suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Dalam perspektif para ahli seperti Max Weber dan Kurt Lewin, pengaruh mencakup kemampuan mempengaruhi tanpa mempertimbangkan hak formal, serta sebagai hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan. Pengaruh dapat bersifat positif atau negatif, melibatkan interaksi kompleks dari berbagai sumber seperti individu, kelompok, budaya, dan media massa. Dalam konteks sosial dan psikologis, pengaruh dapat termanifestasi melalui persuasi, konformitas, atau tekanan sosial dalam lingkup ekonomi. Pengaruh dapat merujuk pada kebijakan pemerintah, pasar finansial, atau keputusan bisnis yang mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pentingnya memahami bahwa pengaruh tidak selalu bersifat sederhana atau langsung. Seringkali melibatkan serangkaian peristiwa terkait. Penting untuk diingat bahwa pengaruh tidak selalu bersifat negatif. Beberapa dapat membawa perubahan positif.
Dalam masyarakat modern, teknologi informasi dan media sosial memainkan peran besar dalam memperkuat dan menyebarkan pengaruh, memungkinkan ide dan informasi menyebar dengan cepat. Secara keseluruhan, pengaruh mencerminkan kompleksitas hubungan antar individu, kelompok, dan entitas lainnya dalam berbagai konteks. Ini melibatkan dinamika kekuasaan komunikasi dan interaksi yang terus berubah seiring waktu dan perkembangan masyarakat. Pemahaman mendalam tentang pengaruh sangat penting dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya untuk memahami dinamika kompleks yang mempengaruhi masyarakat dan individu. Selanjutnya, 2.2 definisi komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin cum yang berarti bersama dengan unus yang berarti satu, merujuk pada suatu proses penyampaian dan pertukaran informasi, ide, perasaan, atau pesan antara individu atau kelompok menggunakan berbagai bentuk media atau saluran. Tujuan utama komunikasi adalah untuk memahami dan dipahami oleh pihak yang terlibat. Para ahli seperti Wilbur Schramm, Roger de Lawrence, Kinsett, dan Shannon Weaver memberikan pemahaman yang beragam tentang komunikasi, menggambarkannya sebagai perwujudan persamaan makna, interaksi antara individu dan lingkungan, serta bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi. Komunikasi memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia, tidak hanya dalam organisasi, tetapi juga secara umum. Dalam konteks agama, Al-Quran menekankan pentingnya perkataan yang baik, menyatakan bahwa kata-kata baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang menyakitkan. Di masyarakat, terutama di keluarga, komunikasi dan umpan balik menjadi esensial untuk mencapai tujuan interaksi. Proses komunikasi melibatkan beberapa elemen seperti pengirim pesan, saluran komunikasi, penerima, dan umpan balik. Komunikasi dapat terjadi secara verbal atau nonverbal, secara langsung atau tidak langsung, dan melibatkan berbagai jenis media atau saluran. Dalam era modern, teknologi informasi dan media sosial memainkan peran besar dalam mengubah cara manusia berkomunikasi, meskipun juga membawa tantangan baru seperti filter bubble dan disinformasi. Komunikasi ini memiliki jenis yang beragam, termasuk komunikasi verbal dan non-verbal, formal dan informal, serta langsung dan tidak langsung. Jenis-jenis ini mencerminkan kompleksitas hubungan antar individu dan antar entitas dalam berbagai konteks. Pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif menjadi krusial untuk kehidupan pribadi, profesional, dan sosial. Mengingat pengaruh budaya, latar belakang, dan pengalaman pribadi dalam interpretasi dan pemahaman pesan. 2.3 Definisi relasi. Jejaring sosial seperti didefinisikan oleh Boyd dan Ellison adalah situs web yang memungkinkan individu membangun profil publik atau semi-publik terhubung dengan orang lain dan melihat serta melintas hubungan yang dibuat oleh orang lain. Keberadaan jejaring sosial memberikan dampak positif seperti perluasan jaringan pertemanan dan media penyebaran informasi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan internet dan pencurian identitas. Media ini mencakup komunitas online dengan fitur-fitur yang memfasilitasi komunikasi dan interaksi. Jejaring sosial dapat ditemui dalam berbagai konteks seperti hubungan pribadi, bisnis, pendidikan, dan komunitas online. Elemen kunci yang melibatkan individu atau organisasi, hubungan, interaksi, komunikasi, platform, tujuan, manajemen identitas, serta dampak dan pengaruh. Jenis hubungan dalam jejaring sosial dapat bersifat formal atau informal, dengan dampak yang signifikan terhadap komunikasi dan pertukaran informasi. Dalam era digital, jejaring sosial juga merujuk pada platform-platform online seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, di mana pengguna dapat membentuk dan memelihara jejaring sosial secara virtual. Analisis jejaring sosial dapat dilakukan melalui berbagai metode, memberikan wawasan mendalam tentang dinamika sosial dan pengaruh dalam suatu kelompok atau masyarakat. Jejaring sosial memiliki beragam tujuan, mulai dari membangun jaringan pelanggan dalam bisnis hingga memperluas lingkaran sosial secara pribadi. Manajemen identitas dalam jejaring sosial digital mempengaruhi persepsi orang terhadap individu.
Secara keseluruhan, pemahaman jejaring sosial tidak hanya memperkaya hubungan individu, tetapi juga memahami peran integralnya dalam membentuk dinamika sosial dan budaya lebih luas. Selanjutnya ada 2.5 definisi mahasiswa. Mahasiswa dalam konteks peraturan pemerintah RI nomor 30 didefinisikan sebagai peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu dengan batas usia sekitar 18-30 tahun, mencakup Knopfschmidt mahasiswa. Menurut Knopfschmidt, mahasiswa adalah calon sarjana yang dididik di perguruan tinggi dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual. KBBI menyebutkan bahwa mahasiswa adalah mereka yang belajar di perguruan tinggi, memiliki hubungan dengan institusi tersebut, dan diharapkan menjadi calon intelektual. Mahasiswa juga dapat diartikan sebagai individu yang menuntut ilmu di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dengan ciri-ciri melibatkan aktivitas akademis, tujuan pendidikan, partisipasi dalam kehidupan kampus, pengembangan diri, interaksi sosial, dan proses pembelajaran. Mereka memiliki peran penting dalam menciptakan budaya akademis, berkontribusi pada kehidupan kampus, dan dapat berkembang menjadi profesional setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Pentingnya pengelolaan waktu, mengatasi tekanan akademis, dan membuka diri terhadap berbagai pandangan dan pengalaman merupakan bagian dari tantangan dan tanggung jawab yang harus dihadapi mahasiswa. Keseluruhan mahasiswa juga dianggap sebagai agen perubahan dan pembelajaran sepanjang hayat yang membawa potensi positif dalam pembangunan masyarakat dan dunia di masa depan. Selanjutnya yang terakhir 2.6 yaitu kajian Islam. Kajian Islam merupakan disiplin ilmu yang mendalam tentang ajaran, nilai, dan praktik-praktik dalam agama Islam, melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti ilmu Al-Quran, hadis, fikih, teologi Islam, sejarah Islam, serta seni dan budaya terkait. Kajian ini tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, melainkan juga merangkul dimensi-dimensi yang lebih luas, termasuk sejarah dan kekayaan budaya umat Islam. Dalam pendekatannya, kajian Islam mencakup analisis mendalam terhadap teks-teks suci dan sejarah Islam, memahami perkembangan dinamis sejarah dari masa kepemimpinan Nabi Muhammad hingga tantangan dan prestasi umat Islam saat ini. Kajian ini juga mengeksplorasi ekspresi kreatif dalam seni arsitektur, sastra, musik, dan budaya lainnya untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam karya manusia. Pentingnya kajian Islam terletak pada pendekatan holistiknya yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis. Selain memahami teoritis, kajian ini berusaha mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan moral. Hal ini bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam membentuk masyarakat yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, kajian Islam bukan hanya pencapaian wawasan intelektual semata, melainkan juga upaya komprehensif yang menerapkan kekayaan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, membentuk pemahaman mendalam dan relevan terhadap kompleksitas tantangan zaman yang terus berkembang. Selanjutnya, bab 3, analisis dan pembahasan. 3.1 Fenomena. Jejaring sosial telah menjadi integral dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan mahasiswa baru. Fenomena ini mengubah paradigma komunikasi masyarakat yang memungkinkan interaksi tanpa tatap muka melalui platform digital. Mahasiswa baru aktif menggunakan berbagai jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, dan WhatsApp untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan menjalin pertemanan. Media sosial seperti Instagram dengan fitur close friend memberikan kesempatan untuk membentuk hubungan pertemanan yang lebih dekat. Mahasiswa baru berinteraksi dan berkenalan secara online karena kemudahan akses teknologi dan ketersediaan internet. Jejaring sosial memberikan platform untuk berkomunikasi, berbagai pengalaman, bergabung dalam komunitas virtual, mencari informasi terkini, dan mengekspresikan diri. Pentingnya jejaring sosial terletak pada kontribusinya terhadap pembentukan identitas, pengurangan rasa canggung atau kesepian, dan mendukung pertumbuhan pribadi. Dalam era digital ini, komunikasi tidak lagi terbatas oleh jeda, waktu, atau ruang.
Pertumbuhan penggunaan aktif di jaring sosial di Indonesia mencerminkan peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan yang bijak perlu diterapkan untuk menghindari dampak negatif terhadap aspek akademis, sosial, dan psikologis mahasiswa baru. Kesadaran akan dampak positif dan negatif di jaring sosial dapat membantu mereka menggunakan platform ini secara bijak untuk mendukung perkembangan mereka di lingkungan kampus. Selanjutnya, 3.2 Analisis data. Studi ini menggunakan metode pengambilan sampel melalui kuesioner online dengan Google Form. Kuesioner ditujukan kepada mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023. Pendekatan ini dipilih untuk efisiensi pengumpulan data, memberikan kenyamanan bagi responden, dan mempercepat proses penelitian. Google Form dipilih karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Sampel penelitian terdiri dari 111 mahasiswa baru angkatan 2023 yang aktif terdaftar di Universitas Islam Bandung. Responden diundang untuk mengisi kuesioner yang dirancang untuk mengeksplorasi pemahaman, pengalaman, dan pandangan mereka terhadap topik penelitian. Identifikasi responden dilakukan melalui pertanyaan awal untuk memastikan partisipasi mahasiswa Universitas Islam Bandung angkatan 2023. Tabel dan diagram 3.1 menjelaskan jumlah frekuensi yang berbeda antara responden berdasarkan jenis kelamin mahasiswa baru di Fakultas Psikologis Universitas Islam Bandung angkatan 2023. Ditemukan bahwa jumlah responden hampir sama mendekati jumlahnya, yang dimana perempuan mencapai 58 orang dan responden laki-laki 53 orang. Tetapi responden perempuan memiliki jumlah yang lebih dominan. Frekuensi ini mencerminkan partisipasi yang lebih tinggi dari kalangan perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam penelitian ini. Tabel dan diagram 3.2 berdasarkan data yang ada, terdapat variasi jumlah frekuensi responden berdasarkan fakultas. Fakultas Psikologi memiliki responden terbanyak, yaitu sebanyak 37 orang. Sementara itu yang memiliki jumlah responden paling sedikit itu jumlahnya setara, yaitu Fakultas Dakwah, Tarbiyah, dan Keguruan, Hukum, Teknik yang berjumlah 6 orang. Data ini mencerminkan distribusi partisipasi yang beragam di antara responden dari berbagai fakultas, dengan Fakultas Psikologi sebagai fakultas yang paling banyak diikuti Fakultas Dakwah, Tarbiyah, dan Keguruan, Hukum, Teknik sebagai yang paling sedikit. Selanjutnya, 3.2.1 Data kuesioner analisis pengaruh komunikasi dan relasi terhadap penggunaan jejaring sosial pada mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023. Berdasarkan analisis tabel dan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden terbanyak sebanyak 55% menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa dengan adanya komunikasi relasi menjadi luas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 memiliki relasi yang luas karena adanya komunikasi. Teori komunikasi interpersonal dari tokoh seperti Joseph De Vito dapat memberi wawasan lebih lanjut tentang bagaimana efektivitas komunikasi dapat memperdalam hubungan sosial. Berdasarkan tabel dan diagram di atas juga, responden terbanyak dengan pertanyaan tidak setuju dengan hasil persentase sebesar 29,7%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 lebih suka berkomunikasi secara bertemu langsung daripada di jejaring sosial. Hasil ini termasuk teori proximity yang menyoroti pentingnya ruang fisik dan interaksi langsung dalam membangun hubungan, serta teori social exchange yang menekankan bahwa interaksi sosial dapat meningkatkan pertukaran informasi dan dukungan sosial di antara individu. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden terbanyak memberikan pernyataan tidak setuju dengan hasil persentase sebesar 35,1%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 sebagian besar tidak setuju bahwa komunikasi lewat jejaring sosial sangat membosankan. Teori sosiologi modern juga menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk pandangan dan sikap individu. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden terbanyak memberikan pernyataan tidak setuju
dengan hasil persentase sebesar 36,9%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 setengahnya tidak setuju jika mencari relasi tidak dengan berkomunikasi. Teori komunikasi interpersonal dari ahli seperti Joseph DeVito atau teori jejaring sosial dari Mark Granovetter dapat digunakan untuk mendukung analisis ini. Teori-teori ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana komunikasi mempengaruhi bentukan dan pemeliharaan relasi serta bagaimana jejaring sosial berkembang melalui interaksi komunikatif. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden terbanyak setara yang memberikan pernyataan setuju dan sangat setuju dengan hasil persentase keduanya sebesar 36%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 memberi respon setuju dan dengan mencari relasi melalui komunikasi itu efektif. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden terbanyak memberikan pernyataan setuju dengan hasil persentase 31,5%. Hal ini menunjukkan jika mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 sangat percaya diri jika berinteraksi melalui jejaring sosial. Teori komunikasi sosial dari Paul Watzlawick dapat memberikan wawasan tentang cara individu. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden terbanyak memberikan pernyataan setuju dengan hasil persentase 31,5%. Hal ini menunjukkan jika mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 setuju dengan adanya jejaring sosial akan banyak menimbulkan konflik masalah pribadi. Adapun teori para ahli seperti George Herbert, Matt Irving, Goffman atau Niklas Luhmann dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu berinteraksi membentuk identitas sosial dan bagaimana komunikasi dan jejaring sosial dapat mempengaruhi hubungan sosial. Melibatkan teori-teori ini dapat memberikan dasar teoritis yang lebih mendalam untuk memahami fenomena yang tercermin dalam data survei tersebut. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden terbanyak memberikan pernyataan setuju dengan hasil persentase 32,4%. Hal ini menunjukkan jika mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 setuju dengan pernyataan jejaring sosial mengurangi interaksi sosial di dunia luar. Dapat diungkapkan bahwa banyak teori dan pandangan para tokoh dalam bidang ilmu sosial yang mendukung hubungan antara jejaring sosial dan interaksi sosial. Para ahli seperti George Herbert Mead yang mengemukakan konsep self yang terbentuk melalui interaksi sosial, atau Michel Foucault yang menyoroti peran teknologi dan media dalam pembentukan relasi sosial dan dapat dianggap relevan dengan temuan tersebut. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden terbanyak memberikan pernyataan setuju dengan hasil persentase 29,7%. Hal ini menunjukkan jika mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 setuju dengan adanya jejaring sosial membuat mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 lebih rajin mengerjakan tugas. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden terbanyak memberikan pernyataan tidak setuju dengan hasil persentase 28,8%. Hal ini menunjukkan jika mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 sebagian besar tidak setuju jika komunikasi tidak dijalankan dengan jejaring sosial. Teori tentang kebutuhan sosial dari Abraham Maslow atau teori interaksi sosial dari George Herbert Mead dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang motivasi dan dampak jejaring sosial dalam konteks komunikasi mahasiswa. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden terbanyak memberikan pernyataan sangat setuju dengan hasil persentase 55,9%. Hal ini menunjukkan jika mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 sebagian besar sangat setuju. Jejaring sosial dapat membantu memperluas jaringan pertemanan di lingkungan kampus. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden terbanyak memberikan pernyataan sangat setuju dengan hasil persentase 28,8%. Hal ini menunjukkan jika mahasiswa baru Universitas Islam Bandung angkatan 2023 sebagian besar puas dengan penggunaan jejaring sosial. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden terbanyak memberikan pernyataan sangat tidak setuju dengan hasil persentase 0,9%.
Hal ini menunjukkan jika mahasiswa baru Universitas Islam Bandung Angkatan 2023 sebagian besar sangat setuju jejaring sosial membantu memperluas jaringan sosial pertemanan di lingkungan kampus. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden paling sedikit memberikan pernyataan netral, tidak setuju, setuju, dengan hasil persentase 0% dan paling banyak memberikan pernyataan sangat setuju dengan hasil persentase 66,7%. Hal ini menunjukkan jika mahasiswa baru Universitas Islam Bandung Angkatan 2023 sebagian besar sangat setuju tentang pentingnya peran jejaring sosial dalam membangun komunikasi dan relasi di antara mahasiswa baru di Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden paling sedikit memberikan pernyataan netral, tidak setuju, setuju, dengan hasil persentase 0% dan paling banyak memberikan pernyataan sangat setuju dengan hasil persentase 66,7%. Hal ini menunjukkan jika mahasiswa baru Universitas Islam Bandung Angkatan 2023 sebagian besar sangat setuju tentang pentingnya peran jejaring sosial dalam membangun komunikasi dan relasi di antara mahasiswa baru di Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, responden paling sedikit memberikan pernyataan netral, tidak setuju, setuju, dengan hasil persentase 0% dan paling banyak memberikan pernyataan sangat tidak setuju dengan hasil persentase 50,9%. Hal ini menunjukkan jika mahasiswa baru Universitas Islam Bandung Angkatan 2023 sebagian besar sangat tidak setuju, merasa terganggu karena munculnya jejaring sosial. Teori efek pertama dan kedua dari Paul Lazarsfeld dan Robert Camerton dapat juga diterapkan untuk menjelaskan bahwa tanggapan mahasiswa baru terhadap jejaring sosial dapat dipengaruhi oleh pengaruh dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Selanjutnya, 3.3 hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa baru Universitas Islam Bandung Angkatan 2023 setuju bahwa komunikasi dan relasi berpengaruh terhadap penggunaan jejaring sosial. Sebanyak 50% responden sangat setuju menunjukkan hubungan positif antara komunikasi dan relasi dengan penggunaan jejaring sosial. Selanjutnya, 3.4 kajian Islam. Kajian Islam tentang jejaring sosial dapat dilakukan dengan merujuk pada ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam memberikan panduan untuk berperilaku dan berinteraksi di dunia maya. Beberapa konsep dalam Islam dapat diterapkan dalam konteks jejaring sosial antara lain yang pertama, kebersamaan dan toleransi. Ayat 49 dalam surat Al-Hujurat menekankan pentingnya saling mengenal dan bertakwa, mengajarkan toleransi dan kebersamaan. Yang kedua, berbicara dengan baik. Surat Al-Baqarah ayat kedua memberikan petunjuk tentang berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, serta berbicara dengan kata-kata yang baik. Hadis Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan panduan terkait perilaku sosial, memberikan nasihat dengan baik, dan menjaga tindakan online. Selanjutnya, bab terakhir yaitu bab 4, 4.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pengaruh komunikasi dan relasi terhadap penggunaan jejaring sosial pada mahasiswa baru Universitas Islam Bandung Angkatan 2023 setuju jika adanya jejaring sosial bagi mahasiswa baru dapat memberikan dampak yang positif dalam berkomunikasi dan mencari relasi. Selanjutnya, 4.2 saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran-saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mahasiswa disarankan untuk menggunakan jejaring sosial dengan bijak, fokus pada aspek akademis, dan bersosialisasi dengan positif. Yang kedua, bagi orang tua disarankan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang penggunaan jejaring sosial yang sehat dan bertanggung jawab.
Sekian yang dapat penulis sampaikan mengenai karya tulis ilmiah ini, dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan yang ada pada presentasi saya maupun pada penelitian yang saya teliti. Saya juga mengucapkan rasa syukur saya karena sudah bisa menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah ini dengan baik. Dan semoga karya tulis ilmiah ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya memohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.